panas kian meregangkan benang tegang dan hawa panas antara Mario Teguh, Aryo Kiswinar, dan Deddy Kobusher. Setelah menolak memenuhi panggilan somasi Mario Teguh, hari Senin kemarin, giliran Deddy Kobusher yang mengundang Mario Teguh ke kantor Hotman Paris Hutapea sang pengacara untuk secara terbuka menyelesaikan masalah. Tapi lama ditunggu, Mario Teguh dan pengacaranya sama sekali tak datang, membuat Deddy balik menggulirkan tantangan yang tak kalah panas. Agar Mario Teguh memenuhi tantangan awalnya melakukan tes DNA kepada Kiswinar dan melakukan musyawarah terbuka di hadapan umum bersama pihak Kiswinar lengkap bersama ibunya membuktikan kebenaran. Ngapain saya harus datang ke sana? Tidak ada hukumnya untuk saya datang ke sana, itu menurut Bang Hotman juga. Sama aja, kita undang aja sekarang, ini kan kita undang terbuka, kok tidak datang? Jadi ayo ketemu bareng, rame-rame dengan Kiswinarnya juga. Yuk diselesaikan masalahnya. Mana tes DNA yang diminta? Bukankah beliau yang minta tes DNA? Ketika Kiswinarnya sudah iya, kenapa akhirnya dibilang tidak relevan lagi tes DNA-nya? Ya kita sudah kirim somasi kedua. Itu langkah hukumnya. Ya itulah yang kenapa kita somasi untuk mengklarifikasi. Kok seolah-olah si Kis ini dikasih panggung untuk menghujat, nah, itu menghujat, kata lain mencemarkan nama baiknya Pak Mario gitu, dengan leluasa. Uniknya, belum rampung mendulang masalah dengan Deddy Kobusher, usaha Mario Teguh melakukan somasi ke sederet pihak pun mendulang teka-teki. Pasalnya, jika Deddy Kobusher dan Kiswinar menolak somasi Mario Teguh, maka lain halnya dengan Kumala sang adik kandung. Diakui pihak Mario, Kumala justru datang memenuhi undangan somasi mereka dan berdamai. Tapi faktanya, ketika Kumala yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan berusaha dihubungi oleh tim was-was, justru menguak pengakuan yang 180 derajat berbeda. Kumala bahkan tegas menyatakan menolak somasi Mario Teguh sang kakak, menjulangkan tanda tanya besar. Lantas mengapa pihak Mario Teguh secara sepihak justru mengutas hal yang sebaliknya? Mungkinkah pihak Mario tega berbohong demi menarik simpati publik? Kalau Kis dan Kum itu kemarin datang apa enggak? Kis tidak datang dan tidak ada kabar. Bahkan tadi pagi rupanya sudah nunjuk kuasa hukum yang sangat bersemangat itu mau laporin, mau somasi juga, dan rencananya dikasih batas waktu. Terus nanti dilaporkan, ya nggak apa-apa, itu haknya ya. Kalau Kum dia kuasa hukumnya datang dan sudah berdiskusi di sini. Jadi kita beretikat baik aja Mbak, di pantai somasi kita datengin dan kita pada dasarnya kita menolak isi dari somasi tersebut kayak gitu. Tapi kita datang karena kita menghormati lah kayak gitu. Ada apa dengan Mario Teguh dan pihak pengacaranya? Kian mendulang babak baru penuh teka-teki. Pasalnya, jika pihak Kumala menguak adanya gejala tekanan dari sang kakak, maka Aryo Kiswinar pun konon tak kalah mendulang nasib yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak mempan menggulirkan somasi kepada sederet pihak termasuk Deddy Kobusher yang justru balik menantang. Mungkinkah Mario Teguh jadi ciut nyali dan bermain di belakang layar melancarkan tekanan? Entahlah, yang jelas Deddy Kobusher bahkan menangis simpati ketika diam-diam Kiswinar menelpon dirinya dan curhat akan kesedihan dan ketakutannya. Menutup diri sejak mengaku ditelantarkan oleh Mario Teguh sang ayah, benarkah Kiswinar ketakutan karena mendapat tekanan sehingga menghindar dari awak media seperti berikut ini? Mas, apakah ada orang? Saya sedih, bukan karena saya disomasi, saya sedih menerima telepon seorang Kiswinar. Om, saya disomasi sama ayah saya sendiri. Saya nggak punya apa-apa, Om. Saya takut.
ngotot ini Pak Mario ini dengan sikapnya seperti itu, kita akan buka semua. Kita akan buka semua karena ya kita ada pegang dokumen, kita ada pegang cerita. Ini konteksnya nanti bisa berkembang Pak, bukan hanya hubungan anak dan ayah loh. Ini bisa juga nanti berkembang hubungan abang dan adik. Bagaimana itu Pak Mario Teguh itu memperlakukan adiknya, keluarga dengan bukti. Kita udah lihat kok akte cerainya, terus gugatan cerainya, kenapa alasan dia putus pernikahan tuh di pengadilan Jakarta Timur, kita lihat kok. Gitu. Cuman kita nggak mau heboh-hebohin gitu loh Pak. Tapi kalau dia ngotot untuk tekan adiknya, saya buka sekalian tuh Pak. Gitu. Dan mengejutkan, seolah tak tahan dengan derita Aryo Kiswinar yang bahkan mampu membuat Deddy Kobusier menangis, Deddy dan pihak pengacara pun tak kalah garang mencuatkan tantangan baru, yaitu membayar 5 bulan honor Mario Teguh yang sempat mengklaim diri merugi 7 miliar rupiah gara-gara pengakuan Kiswinar. Jika Mario berani berdebat secara terbuka bersama Deddy dan Hotman Paris dengan tema yang mengejutkan seperti berikut ini. Seorang motivator, kalau seorang Anda pintar, kalau Anda orang jujur, berapa honor Anda 5 tahun? Jangan setahun deh, 5 tahun sebagai pembawa acara. Aku siapkan, mari bertarung dengan saya soal kejujuran. Langsung bertaruh sama saya. Saya kan gentleman, langsung bayar dia kalau saya kalah berdebat soal topiknya, bijaksanakah seorang motivator mengatasi persoalan pada saat seorang anak mengaku anak kandungnya dengan penuh akte kelahiran, dengan mensomasi sana sini, bahkan membiarkan istri yang dikawini yang kedua membuat laporan polisi. Lalu dia bilang ada surat, ada akte kelahiran yang saya minta dibatalkan dengan tes DNA sejak sebelum bercerai, selama proses perceraian, setelah bercerai saya minta batalkan dengan tes DNA. Nah, supaya fitnah ini tidak berlangsung, karena yang dilakukan Kiswinar ini membuat orang menyerang saya dan fans saya membela. Terjadi ketidakdamaian hanya karena satu orang yang didukung oleh pewarta aib. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Was-Was masih akan kembali mengentas kabar tentang seteru Marissa Haque dan Feni Rose. Mengapa Marissa begitu kekeh memperkarakan Feni? Bagaimana pula nasib Reza Artamevia yang kini kian terseret kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur Gatot Brajamusti? Jangan kemana-mana, Was-Was akan kembali sesaat lagi.